Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah Public Relation. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pembentukan citra. Anggota dari kelompok kami diantaranya ada Erza Pramudia Bayuseta, Fadila Hairunisa, Faris Ibrahim, dan Nuraini Indah Saputri. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya mengenai pengertian citra dan macam-macam citra, faktor-faktor pembentukan citra, skema pembentukan citra, dan personal branding. Saya akan menjelaskan tentang pengertian citra. Efek dari public relation adalah menghasilkan citra dari publik yang berakibat pada kredibilitas serta perkembangan sebuah organisasi, baik itu pemerintahan maupun perusahaan. Citra sangatlah penting bagi sebuah perusahaan ataupun lembaga non-perusahaan untuk berkembang dan meraih apa yang menjadi tujuan berupa keuntungan material dan non-material. Menurut KBBI, citra didefinisikan sebagai gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Citra adalah peta tentang dunia. Tanpa citra, kita akan selalu berada dalam suasana yang tidak pasti. Rahmat dalam Ardianto mengatakan bahwa citra adalah dunia menurut persepsi kita. Hal ini menunjukkan bahwa citra adalah perspektif kita terhadap sesuatu yang ada di depan mata atau yang sedang kita rasakan. Menurut Canton, dalam Ardinto mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan yang dengan sengaja diciptakan suatu objek, orang, atau organisasi. Harton menggambarkan bahwa citra adalah sebuah persepsi halayak yang sengaja diciptakan oleh suatu objek dengan perilakunya. Katz dalam Sumirat dan Ardianto mengatakan bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Berbagai citra tentang perusahaan bisa datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, banker, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis citra. Citra yang merupakan persepsi yang tumbuh di benak publik dapat berupa negatif maupun positif, berdasarkan pemahaman dan pengalaman seseorang terhadap suatu organisasi. Citra ini merupakan tugas pokok seorang public relation, di mana citra ini bisa dibentuk melalui media. Menurut Frank Jeffnis dalam bukunya Public Relation, bahwa jenis-jenis citra adalah yang pertama, citra bayangan atau mirror image, yaitu citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasi atau perusahaannya. Yang kedua adalah citra yang berlaku atau current image, yaitu citra atau pandangan yang dimiliki oleh pihak luar mengenai suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, citra yang diharapkan atau wish image, yaitu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra ini biasanya diaplikasikan untuk sesuatu yang baru, sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. Dan yang terakhir ada citra perusahaan atau corporate image. Citra ini berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya. Bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal, serta diterima oleh publik. Mungkin tentang sejarahnya atau kualitas pelayanan yang prima. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk citra. Menurut Norman dalam Kandang Buli, faktor-faktor pembentuk citra ada 5. Yang pertama, advertising. Advertising ini dapat diartikan sebagai periklanan. Periklanan ini mempengaruhi dalam pembentukan citra pada sebuah lembaga. Iklan yang ditampilkan berpengaruh dalam membangun sebuah citra. Faktor yang kedua yaitu public relation. Public relation ini salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Public relation ini turut mengambil peran dalam pembangunan citra sebuah lembaga. Karena public relation merupakan ujung tombak sebuah lembaga
dalam bermitra dan mengkomunikasikan pesan kepada khalayak untuk membentuk citra yang positif. Faktor yang ketiga yaitu physical image. Physical image adalah kesan fisik sebuah lembaga yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan citra pada sebuah lembaga tersebut. Faktor yang keempat, word of mouth. Komunikasi lisan atau word of mouth marketing yang dapat disingkat WOM merupakan salah satu alat yang digunakan oleh marketer atau pemasaran dalam menjalankan kegiatan promosinya. Selain itu, bentuk promosi yang lainnya seperti iklan, publikasi, dan lain sebagainya. WOM ini mempengaruhi pembentukan citra dalam sebuah lembaga. Lalu faktor yang terakhir yaitu pengalaman nyata konsumen dalam memakai barang atau jasa. Faktor ini sangat berpengaruh langsung dalam pembentukan citra, karena dari pengalaman konsumen memakai barang atau jasa dari diri kita, inilah yang kemudian memunculkan pandangan atau persepsi sehingga lembaga dapat dicitrakan seperti apa di mata konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan skema pembentukan citra. Model pembentukan citra yang menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respon. Stimulus yang diberikan dapat diterima atau ditolak. Ada 4 komponen: persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Diartikan sebagai citra individu terhadap rangsang. Jika stimulus mendapatkan perhatian, individu akan berusaha untuk mengerti tentang rangsang tersebut. Kemampuan persepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, dan nilai. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, atau tanggapan tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan atau lembaga bentuk publiknya dibutuhkan adalah suatu penelitian. Melalui penelitian, perusahaan dapat mengetahui sikap publik terhadap lembaganya, mengetahui apa yang disukai dan yang tidak disukai. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat bagi kebijakan perusahaan selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pernah dengar gak sih apa itu personal branding? Jadi ternyata personal branding ini tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki bisnis saja, tapi untuk Anda, kita, ataupun bahkan semuanya seharusnya memiliki personal branding yang baik. Nah, contohnya juga seorang influencer atau orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Tentunya mereka juga harus mempunyai personal branding yang baik, dan mereka tentunya memiliki personal branding tersendiri antara satu. Dan proses kelanjutannya yaitu untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan dari individu, kelompok, ataupun bahkan organisasi. Sedangkan beberapa praktik berfokus pada peningkatan diri. Personal branding itu mendefinisikan kesuksesan sebagai bentuk pengemasan diri. Lalu ada juga pribadi Anda adalah cara Anda mempromosikan diri sendiri. Lalu, apa sih manfaat dari personal branding ini? Ada beberapa manfaat dari personal branding ini. Yang pertama, yaitu untuk mengembangkan kepercayaan, karena ketika kita memiliki personal branding yang baik, juga menciptakan niat yang jelas dan tulus yang merupakan kunci untuk menumbuhkan kepercayaan. Kemudian ada membangun koneksi, ada membangun kredibilitas, ada keuntungan dalam kepercayaan. Terus yang terakhir juga memiliki autentik, karena dari personal branding ini membuat kita unik. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari personal branding ini, tentunya kita ingin meningkatkan personal branding pada diri kita. Gimana sih langkah-langkah untuk meningkatkan personal branding diri kita? Yang pertama, bisa mencari tahu gimana sih diri kita, apa sih keunggulan dari diri kita. Bisa juga dengan apa sih karakteristik yang orang lain suka terhadap diri kita.
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita menjadi paham dan lebih tahu diri kita. Ternyata kita unggul loh di bidang ini, ternyata orang-orang tuh suka kita kalau begini. Nah, dengan begitu kita bisa meningkatkan atau bisa memaksimalkan apa yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, bisa dengan menentukan audiens. Gimana sih target audiens yang ingin Anda tuju begitu. Kemudian cara meningkatkan personal branding lainnya dengan memperluas jaringan.